Saya sendiri mereka tidak dapat karena saya sembunyi di antara tebing dan juga akar-akar. Kemudian mereka mengumpulkan ketiga suster ini. Kemudian mereka semakin membabi buta. Mereka mulai menelanjangi suster dengan tidak membuka pakainya secara sopan, tetapi mereka menelanjangi dia dengan parang tajam atau parang, langsung dipotong saja pakaian mereka, mulai dibuka dari baju sampai celana dalam semuanya. Mereka tiga ditelanjangi, kemudian mulai dianiaya secara tidak manusiawi. Paha mereka ditikam, muka mereka ditonjok, kemudian minta maaf tetapi kemaluan mereka ditikam juga dengan parah. Kejadian semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi. Mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Dalam keadaan pingsan mereka dipikir bahwa mereka sudah meninggal, sehingga terpaksa mereka didorong lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Kedalaman jurang itu sekitar 300 sampai 400 meter. Suster Suster Christine yang didorong pertama, kemudian Suster Anti dan juga Suster Almarhum atau Suster Ella. Sesampainya dibawa ke dalaman jurang itu, Suster Anti langsung pingsan, dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Suster Chris masih sempat dari pingsannya bisa sadar. Suster Ella juga dari pingsannya bisa sadar kembali. Akan tetapi dalam keadaan itu mereka tetap ikut ke bawah. Kemudian Suster Anti dan Suster Chris masih bisa bertahan untuk memilih untuk menghindar dari mereka dengan menyembunyi di semak-semak. Suster Ella yang sudah tidak, walaupun dalam keadaan sadar tetapi sudah tidak berdaya, nyangkutnya di pohon sehingga mereka ikut ke bawah lalu membunuhnya secara babi buta dengan menikam di bagian perutnya dan juga kemungkinan mulutnya dibelah. Sehingga Suster Almarhum dinyatakan meninggal pada saat itu. Kemarin viral video tentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Kami sangat menyayangkan ini terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Dalam upaya kami terus menyelesaikan permasalahan Papua dengan cara-cara yang benar, dengan pendekatan-pendekatan yang benar, ada prajurit yang melakukan ini. Ini sangat disayangkan dan ini melanggar hukum. TNI tidak pernah menerapkan prosedur kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Yang kami tetapkan di situ adalah prosedur-prosedur pelaksanaan tugas untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat, komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kepercayaan yang semakin baik dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas pembangunan di pedalaman. Bahkan pos-pos kami saat ini menjadi pasar bagi masyarakat di sekitar pos yang berladang. Apa yang mereka hasilkan dibeli oleh pos, karena memang pasar jauh dari tempat itu. Nah, ini sudah terjalin dengan baik, sehingga dengan adanya prajurit yang melakukan pelanggaran ini kami sangat menyayangkan ini terjadi. Pemeriksaan sudah dilakukan. Kami setelah menemukan bahwa video itu benar terjadi, maka Kodam 17 Cendrawasih sebagai TKP segera melakukan langkah. Yang pertama, kami membentuk tim investigasi yang saat ini sedang bekerja di Puncak Jaya, khususnya di daerah Ilaga, Gome, di mana TKP itu terjadi. Kita akan usut tuntas permasalahan ini. Apapun yang terjadi di sana akan menjadi bahan untuk proses hukum nanti. Tidak ada satupun yang boleh lolos dari sini. Semua yang terlibat akan dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kita sudah membuat permintaan bantuan pemeriksaan kepada Kodam 3 Siliwangi karena Batalion 300 sudah purna tugas, sudah tidak lagi di Papua. Kita membuat surat bantuan pemeriksaan dan saat ini Pomdam 3 Siliwangi sedang melakukan pemeriksaan kepada mereka-mereka yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan ini.
TNI akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan kearifan lokal di sini. Ya, kita akan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di tanah Papua. Saya sebagai Pangdam 17 Cendrawasih atas nama TNI Angkatan Darat mengakui bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan. Perbuatan ini melanggar hukum. Perbuatan ini mencoreng nama baik TNI. Perbuatan ini mencoreng upaya-upaya penanganan konflik di Papua. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua. Dan kami akan terus bekerja agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. Kami akan meningkatkan terus pengawasan-pengawasan kepada satgas-satgas yang melaksanakan tugas di daerah Papua. Selanjutnya, yang ketiga, ya, proses hukum akan kami dorong terus. Kompensasi kepada masyarakat Papua adalah keadilan yang harus mereka dapat. Kami akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat Papua. Proses hukum bisa diakses oleh siapapun, oleh masyarakat umum. Silakan diakses, kami akan berikan aksesnya. Sekali lagi, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kejadian ini, dan saya berjanji ke depan akan meningkatkan pengawasan sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Demikian dari saya. Terima kasih. Non setia dan perwira.